Selamat malam, kembali lagi dengan channel Tukar Balance, menganalisa mata uang GBP terhadap US dollar di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Melihat pola time frame untuk GU di daily, polanya masih terlihat masih up. Yang menarik adalah melihat time frame 4 jam. Kita lihat di sini, jika ada sebuah pergerakan harga saat dia berhenti di sini, apapun newsnya, kita akan bertanya-tanya, mengapa dia berhenti di area ini? Kita lihat dari kanan ke kiri, ternyata di sini adalah ada sebuah titik support. Nah, itulah indahnya sebuah analisa teknikal. Indah sekali, bukan? Nah, bahwa terjawab sudah. Bukan berarti bahwa ini adalah sebuah area support yang kuat, tapi kalau kita melihat bentukannya, ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Bisa dibilang bahwa ini sebuah support minor yang area ke breaknya itu ada kemungkinan bisa, tapi mengingat bahwa sudah berulang kali tukar bahwa posisinya buy atau bullish. Nah, dilihat dari hourly, kita review lagi di Kamis bahwa saat news akan ada new break high dan new break low. Ya, ternyata yang terjadi adalah new break high. Nah, mengapa Tukar Balance tidak merekomendasikan mengambil atau membuat pending order buy stop di high? Selalu diingat bahwa Tukar Balance mengatakan 99% akan ada potensi new break high atau new break low. Jika kita lihat high-nya di saat itu di level 4141, 1.4141, jika dia break menjadi 1.4142 pun itu masih potensi break new high-nya memang terjadi. Bukan berarti pada saat dia break lagi lanjut harga ke atas. Itu masih diperkirakan 50%, 50%, 50-50. Tapi inilah sebuah analisa. Jika analisa didorong dengan sebuah psikolog mental yang kuat, sok silakan lanjutkan, break di atas lakukan buy. Tapi untuk Tukar Balance sendiri mempunyai sebuah prinsip, jika ingin melakukan posisi buy minimal ada di area support atau pembentukan sebuah pola candlestick yang mendukung, minimal seperti itu. Tapi sah-sah saja jika trader memang mempunyai dorongan bahwa akan ada potensi 99% big new high dan dia melakukan posisi buy, memang kenyataannya benar. Tidak ada masalah, itu bisa dilakukan. Dan apa yang terjadi di 1 jam time frame, ya. Di sini harga sudah break di 1.4216, pola masih up. Apa yang kita lakukan? Benar, kita lakukan posisi buy. Tapi Tukar Balance sendiri tidak punya mental yang kuat untuk melakukan buy di area-area high. Jika dia melakukan posisi kembali, Tukar Balance akan lebih safety di area-area 4099, dan itu sudah dilakukan pending ordernya ya kemarin ya 4009 buy limit. Dan Tukar Balance juga ada perhitungan untuk menggunakan Fibonacci melakukan posisi sell stop, dan ini akan diubah karena ini adalah sell stop di area 23,6%. Jika new break high terjadi, maka area sell stop ini akan naik ke atas. Ilmunya nanti akan di share untuk Fibonacci. Dan kemarin Tukar Balance melihat ada sebuah momen dan telat dan hanya tercipta satu open posisi ya, walaupun ini konsen, tapi observasi analisa yang sudah pernah Tukar Balance uji coba selama 4 bulan berturut-turut dan menghasilkan profit 80% sebulan, walaupun tidak sedahsyat beberapa rekan Tukar Balance yang bisa menghasilkan hampir sekitar ratusan hingga pernah ada juga ribuan persen dalam tempo yang sangat singkat. Tapi ini adalah sebuah ilmu yang Tukar Balance observasi hampir kurang lebih
dengan menggunakan chart hampir sekitar 3 bulan ya. Kalau kita melakukan analisa atau melakukan observasi, minimal kita harus lihat histori ke belakang, minimal itu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kalau mau panjang mungkin juga bisa dilakukan sampai 1 tahun. Nah ini momennya harusnya bisa berulang-ulang, tapi karena ketinggalannya dapat satu dan itu harusnya bisa di scalping banyak berkali-kali. Nah, untuk ilmu ini tukar balance belum bisa sharing, dan apa yang akan kita lakukan untuk hari ini masih prepare-nya untuk melakukan posisi buy. Pertanyaannya buy di mana? Kalau melihat mudahnya adalah buy di area 4169. Coba kita lihat lagi di time frame 4 jamnya ya. Di time 4 jamnya benar bahwa satu poin pas 102 pun bisa menjadi sebuah area buy hampir sama dengan support yang ada di 1 jam, yaitu di 4099 ya. 4099 4005 ya. Berarti yang dimaksudnya yang sama antara 1 jam dan 4 jam itu 4009 dan 4005 ini sebenarnya harusnya sama ya, karena memang tukar balance untuk membuat sebuah support ataupun resisten itu time frame antara 4 jam, visualnya hanya bisa dilihat di 4 jam. Jadi untuk saat ini terlalu jauh juga kalau kita mau menunggu di 4102 untuk menunggu turun hampir sekitar 100 pip ya untuk melakukan posisi buy. Sangat riskan juga untuk ditunggu terlalu panjang. Oke. Jadi coba kita melihat time frame-nya untuk di 15 menit. Ya, tukar balance di sini tidak ada script ya, ataupun melihat-lihat analisa ini dilakukan langsung to the point tanpa melihat time frame 15 menit terlebih dahulu. Jadi benar-benar live tanpa ada potongan apapun, dilihat secara visualisasi langsung diutarakan tanpa ada script ya. Jadi benar secara 15 menit time frame pun juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah support skenario yang bisa untuk melakukan posisi buy ya. Dalam bentukan RSI juga ada sebuah potensi untuk masih confirm untuk melakukan posisi buy. Ya, tapi mengingat ini adalah high tertinggi hari ini, kita lihat untuk time frame-nya kita lihat time frame untuk di daily ya. Dia udah mau mencapai ya double top, dan kecenderungannya ini tidak akan menjadi double top ya, karena akan lama di sini, dan ujung-ujungnya kecenderungannya memang ada potensinya hampir sekitar 80% ini break ini ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah apakah hari ini ada nanti malam apakah ada fundamental. Oke, coba kita lihat fundamental today. Sudah sempat diinformasikan ya 1 jam ini, 1 jam 1 menit sales ya, ini bagus. Kita tidak peduli dengan forecastnya, bagus hanya untuk melihat apakah ada sebuah hentakan-hentakan atau bentukan-bentukan candlestick yang akan bisa kita lakukan untuk melakukan posisi yang mengejar hanya sekitar 1-5 pip dengan pola yang masuk berulang-ulang. 1 jam lagi ya, berarti ya hampir sekitar pukul 21.00 ya, berarti jam 9 malam ya. Untuk hari ini beritanya seperti itu, besok pun sudah tidak ada ya kan. Next week itu di hari Senin itu tidak ada lagi yang banyak signifikan. Ini home sales dan consumer confidence, benar-benar tidak adanya sebuah news itu bisa dikatakan membuat apakah sebuah range itu menjadi lebih kecil. Tidak juga, tapi kita harus itu akan membuat kita terbiasa dengan melakukan sebuah trading dengan banyaknya lot,
dalam pengertian banyaknya open posisi ya, banyaknya open posisi, dan merasa bahwa dengan dana yang sekecil itu tahanan akan kuat, dan pada saat news keluar dan harga bergerak lebih dari 150 pip, itu akan membuat kita menjadi MC. Ini lagi yang lebih perlu dikhawatirkan adalah ya kita mengalami suatu trading dengan menghasilkan profit seperti dilakukan tukar balance ya. Ini sebenarnya antara bagus dan tidak, walaupun ini konsen ya. Ini di sini ada juga injekan karena memang lotnya tanyakan ya, harus diukur, harus dan tukar balance sudah untuk berapa yang harus diinjekkan, melakukan profit 741 dan sudah, jadi setiap diinjek dana $100 profit, tarik semua, injek lagi $100, tarik lagi profitnya. Ini lagi tes. Ini dilihat hampir kebanyakan keseluruhannya nih profit. Minus ini pun juga kalau ditahan juga profit, tapi secara psikologi nggak baik, dan ini akan seakan-akan kita mengetahui sebuah harga, dan ini membuat kita tidak lebih disiplin. Nah, ini yang bahayanya, dan tukar balance pernah mengalami itu, dan kita coba untuk mengevaluasi bahwa setiap pergerakan harga harus disiapkan. Jika tidak menggunakan stop loss, ada stop loss di sini, berarti kita harus siapkan untuk monitor, untuk langsung melakukan manajemen risiko, apakah memilih cut loss, memilih switching, atau memilih averaging. Tukar balance tidak menganjurkan untuk melakukan menggunakan locking, karena locking itu tidak melakukan apapun. Itu seperti cut loss yang hanya terlihat secara visual bahwa harga tidak bergerak kemana-mana, padahal secara realita itu sudah cut loss. Ya, ilmunya nanti akan tukar balance infokan. Jadi tukar balance sangat menyarankan jika melakukan manajemen risiko, perhatikan money manajemennya terlebih dahulu dan pilih menggunakan switching atau menggunakan averaging. Averaging bisa dilakukan dengan market angle, menambahkan lotnya lagi, atau switching dengan menggunakan pola-pola piramid di mana buy 1 menjadi sell 3 menjadi buy 6 atau buy 9. Nah, model-model seperti itu bisa kita lakukan, tapi harus diwanti-wanti karena sangat penting. Makanya untuk melakukan tes consent itu, disitulah kegunaan consent untuk melakukan tes market. Oke, kembali lagi ke hari ini, luar biasa ya, range-nya luas biasa, range-nya tuh 4169 4234, sekitar 70 pip udah masuk market Amerika, dan harga bergerak hanya di level-level ini. Pun nanti jam 21.00 kita lihat, kita harus melihat sebuah pola, dan tukar balance akan menunggu itu. Sebenarnya hari ini juga ada sebuah pola yang bagus, tapi tukar balance kehilangan momen ya. Di candlestick ini adalah momen yang paling bagus untuk tukar balance lakukan posisi buy, tapi tertinggal hanya sekitar berapa menit ya, karena memang untuk melakukan posisi itu harus monitor. Di tukar balance juga akan menunggu di jam 9 malam untuk melihat pola pembentukan candlestick di market GBP terhadap US dollar ya. Sekian untuk hari ini, dan untuk analisa panjangnya untuk Fibonacci akan tukar balance selanjutkan di esok, tentang sebuah kecenderungan atau sebuah pola yang bisa kita ambil untuk melakukan koreksi harga, dan di situ juga ada resikonya lumayan, target profitnya juga bisa lumayan. Kita akan tes, kita akan coba lihat di hari ini market high-nya apakah membentuk high, baru kita akan mencoba lagi melakukan pending order di level 23,6% untuk time frame weekly. Mungkin beberapa trader tidak memahami apa yang dikatakan tukar balance, karena emang ini ilmunya levelnya udah agak berbeda. Bukan berarti mengatakan tukar balance jago, tapi dalam pengertian untuk analisa kita boleh mengatakan bahwa
siapapun bisa jago di analisa. Tapi kembali lagi bahwa menjadi seorang trader itu sangat berat, karena trader adalah maker decision untuk melakukan posisi. Apakah sesuai dengan analisanya ataukah dia menggunakan feeling yang berbeda. Nah, disitulah perbedaan antara menjadi trader dan menjadi analis. Analis bebas berbicara apapun dan bisa mendeklar bahwa dia adalah master analis. Tapi ya siapapun yang mendeklar atau menyatakan bahwa dia menjadi jago trader, itu sangat sangat belum bisa kita buktikan ya. Tidak ada satupun yang tahu harga akan kemana, walaupun beberapa sudah pernah banyak yang dan hasil-hasilnya bisa kita lihat sharing di beberapa Facebook. Oke, sekian dari Tukar Balance. Selamat malam.